Baik, perkenalkan nama saya Komang Bentar Aryandi. Jadi di sini di sesi satu ini saya bertugas sebagai pengamat dari kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bapak Putu Wirte sebagai coach dan Bapak Gede Hartawan sebagai coaching. Baik, selamat sore Pak Putu Wirte. Selamat sore Pak Bentar. Apa kabarnya hari ini Pak? Oke, baik Pak. Bapak bagaimana kabar Pak? Karena saya juga dalam keadaan baik. Bagaimana perasaan Pak Putu kali ini sebagai coach dari Pak Gede Hartawan? Tentu senang Pak. Jadi hari ini saya akan berlatih menjadi coach. Tentu senang. Semoga saya bisa menjadi coach yang baik Pak. Gitu. Baik, mengingatkan Bapak akan menjadi coach bagi Pak Gede Hartawan ya. Jadi kira-kira apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching sore ini? Persiapannya saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur Tirta. Kemudian saya juga tidak lupa membawa catatan Pak. Nanti untuk mencatat kata kunci dari coach yang akan muncul nanti. Okay. Jadi kalau dilihat dari rubrik yang Bapak berikan, jadi rupanya Bapak ingin mengembangkan semua prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching, seperti present, terus berkehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir buat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan menggali kompetensi yang ada dalam Pak Gede Hartawan ya. Betul seperti itu Pak ya? Oke, Astungkare Pak, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching itu supaya nanti saya betul-betul bisa menjadi coach yang baik bagi rekan sejawat maupun bagi murid saya Pak, begitu. Nah, apa nih kira-kira indikator atau ketercapaian dari tujuan coaching pada sore ini Pak? Indikatornya nanti kan sudah ada di sana Pak ya, saya sudah sematkan di ininya Pak, di lembar sudah ada di rubrik ya. Pak, Oke, jadi di sini yang saya baca tadi, jadi bisa menggali, intinya bisa menggali kompetensi yang ada pada diri coach itu sendiri ya Pak ya. Oke. Nah, apakah Bapak Gede Hartawan sudah siap untuk melakukan coaching hari ini Pak Gede? Sangat siap Pak, dan tentunya sangat antusias sekali. Baik, kalau memang keduanya sudah siap, kegiatan coaching sore ini bisa dilanjutkan. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bentar selaku pengamat. Selamat pagi atau sore Pak Gede Hartawan. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore. Bagaimana kabar nih Pak? Senang sekali bisa bertemu Pak Putu. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak? Kabar baik, Astungkare sehat. Kabar baik Pak Putu, Astungkare sehat. Oke, dan Astungkare selalu bahagia ini. Oke, harapan kita bersama Pak Gede. Pak Gede, kita mau berbicara tentang apa nih pada pertemuan kali ini Pak Gede? Jadi sebelumnya Pak Putu, senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang Pak Putu ya. Jadi hari ini saya ingin berbicara, membahas bersama Pak Putu itu terkait dengan tugas pokok beserta tugas tambahan Pak Putu. Terkait dengan saya sebagai seorang guru dan sekaligus mengemban tugas dan tanggung jawab dari sekolah sebagai bendahara BOS dan operator sekolah. Nah di sini mungkin terkait dengan beban pekerjaan bisa kita bahas hari ini Pak Putu. Jadi terkait dengan tugas-tugas Bapak ya, baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan. Nah kira-kira Pak Gede ingin dapat apa dalam pertemuan ini Pak Gede? Yang ingin saya harapkan Pak Putu, jadi melalui kegiatan ini nanti saya bisa menentukan bagaimana strategi saya dalam bekerja sehingga
saya bisa mengatur waktu dengan seefisien mungkin antara tugas pokok saya sebagai seorang pendidik sekaligus juga mengerjakan tanggung jawab saya mendapat tugas tambahan sebagai seorang bendahara BOS dan sekaligus juga sebagai operator sekolah. Karena ini ya sangat istilahnya membebani tugas dan fungsi saya sebagai seorang guru, Pak Putu. Baik. Jadi tentang strategi gitu ya Pak Gede ya. Ya, Strategi bagaimana mengatur tugas-tugas pokok maupun tugas tambahan gitu. Nah Pak Gede, ini kan berkaitan dengan strategi yang Bapak ingin dapatkan dalam perbincangan kali ini ya. Nah kira-kira dalam kita menemukan strategi itu, kesempatan yang Pak Gede miliki sekarang itu apa Pak Gede? Supaya Pak Gede menemukan strategi yang tepat dalam mengatur semua tugas-tugas pokok dan tambahan itu Pak Gede. melihat tujuan dan harapan saya tadi Pak Putu, bagaimana nanti saya punya strategi untuk memecahkan masalah ini, itu melihat kesempatan yang saya miliki itu sebenarnya ada Pak Putu. Adapun kesempatan ini tuh melihat yang pertama dari satu sisi kompetensi yang saya miliki, jadi terkait dengan hal ini sebenarnya saya bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Nah, kesempatan itu bisa saya lihat Pak Putu. Nah di sini untuk bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah, begitu Pak Putu. Saya melihat kesempatan yang ada. Kesempatannya adalah dilihat dari kompetensi Pak Gede dan juga rekan-rekan gitu ya. Kemudian dari segi SDM gitu Pak Gede. Nah Pak Gede, jadi kesempatannya menurut saya itu luar biasa ya, dari segi SDM juga kompetensi yang dimiliki Pak Gede dan teman-teman. Sekarang ini posisi Pak Gede dalam mencapai keinginan Pak Gede atau tujuan Pak Gede itu, posisi Pak Gede sekarang ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi berapa Pak Gede? Jika melihat skala posisi Pak Putu, melihat skala posisi dari 1 sampai 10, saya bisa memposisikan diri saya itu di angka 6 Pak Putu. 6. Dalam artian saya sebenarnya bisa menyelesaikan semua tugas, hanya saja ada beberapa hal yang harus saya tinggalkan, khususnya pembelajaran itu sendiri, begitu Pak Putu. Nah, besar harapan saya melalui pertemuan kita hari ini, jadi saya bisa istilahnya meningkatkanlah posisi saya, paling tidaklah di 9, sehingga semua berjalan dengan maksimal. Utamanya tentu Pak Putu itu adalah bagaimana saya bisa bersua jumpa dengan murid-murid saya di kelas secara rutin, begitu Pak Putu. Pak Gede menginginkan ada di posisi 9 gitu ya. Bagaimana kemudian Pak Gede menyelesaikan tugas-tugas ini. Nah Pak Gede, menyambung tadi kan kesempatannya itu ada kompetensi gitu kan, kompetensi Pak Gede, kemudian ada dilihat juga dari teman-teman gitu ya. Teman-teman pasti dilihat mampu untuk barangkali membantu ya, maksudnya Pak Gede ya, membantu Benar Pak Gede sekali, dalam Pak. menyelesaikan tugas tambahan yang Pak Gede emban, supaya bisa mengajar fokus gitu ya Pak Gede ya, kan itu tugas pokok kita sebagai guru gitu ya Pak Gede ya, maksudnya ya. Nah Pak Gede, terkait dengan itu ya, kira-kira kekuatan yang Pak Gede miliki untuk bisa mengelola ini bagaimana Pak Gede, sehingga Pak Gede bisa menjalankan tugas pokoknya, kemudian teman-teman lain juga yang memiliki sumber daya manusia yang bagus itu bisa membantu Pak Gede sehingga semua bisa berjalan gitu. Melihat kekuatan Pak Putu, jadi sebenarnya di sekolah saya itu yang saya lihat itu komunikasi bagus antar semua rekan-rekan, baik itu sesama guru maupun dengan atasan, dengan kepala sekolah. Hanya saja ini perlu adanya komunikasi intens Pak Putu ya, baik dari diri saya dengan kepala sekolah maupun diri saya dengan rekan-rekan sejawat. Jadi kekuatan komunikasi dan rasa kekeluargaan sebenarnya yang dapat saya katakan mendasari bagaimana sebenarnya saya ingin mencapai tujuan saya yang tadi.
Sehingga apa? Sehingga nanti kita bersama di sekolah iklim khususnya iklim proses pembelajaran tidak timpang Pak Putu karena dibebani dengan pekerjaan. Kalau kita memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, artinya rasa kekeluargaan, melihat juga sumber daya manusia yang paham betul dengan IT di sekolah, saya rasa tentu akan bisa saling membantu itu Pak Putu. Gede. Ya, Jadi saya kira macet tadi Pak Gede. Jadi oh mohon maaf ya. kekuatan yang Pak Gede miliki itu kalau saya dapat tangkap tadi itu ada komunikasi yang bagus di antara Pak Gede dan juga atasan juga dan teman-teman juga ya, teman-teman guru. Benar sekali. Hanya perlu intensitasnya barangkali ya Pak, intensitasnya dikondisikan sehingga semua tugas-tugas Pak Gede yang Pak Gede emban itu bisa terbantu ya oleh teman-teman gitu. Nah Pak Gede, gimana caranya Pak Gede? Gimana caranya Pak Gede sekarang ini kan supaya tugas-tugas Pak Gede ini bisa terlaksana dengan baik mengajarnya dan juga tugas tambahannya itu lancar gitu dengan mengelola teman-teman gitu. Gimana Pak Gede kira-kira caranya? Melihat caranya Pak Putu ya. Jadi saya sebenarnya membayangkan adanya iklim kolaboratif di sekolah. Jadi caranya yang pertama mungkin saya akan lakukan itu pertama tentu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Karena yang saya melihat yang menjadi hambatan di sini adalah Pak Putu adanya rasa kepercayaan yang kurang dari kepala sekolah kepada rekan-rekan yang lain. Sedangkan saya melihat secara kacamata saya Pak Putu, artinya sebenarnya potensi itu sangat ada, sangat besar sekali. Nah, di sini diperlukan adanya rasa percaya dari kepala sekolah kepada rekan-rekan yang lain. Kalau sudah ada rasa percaya, ketok palu ada dari kepala sekolah, tentu akan bagus sekali. Nah, caranya di sini saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Artinya, siapa saja sih yang bisa saya untuk ajak kerja, sehingga ini akan bisa berdampak kepada proses, khususnya proses lingkungan belajar saya di kelas. Nah, setelah itu tentu cara yang kedua adalah menjalin komunikasi dengan rekan-rekan yang bisa saya ajak untuk bekerja. Dan saya yakin rekan yang saya ajak bekerja itu pasti akan mau. Hanya saja di sini kan diperlukan adanya istilahnya penunjukan langsung dari kepala sekolah sehingga tidak setengah-setengah lah ada rasa dari rekan saya tersebut untuk membantu begitu Pak Putu. Jadi Pak Gede, saya tangkap tadi kurangnya rasa percaya gitu ya dari atasan Pak Gede terhadap teman-teman yang lain sehingga dibebankan semua pekerjaan itu pada Pak Gede, terutama yang berat-berat ya, gitu. Nah, ya Pak Gede, kurangnya rasa percaya gitu ya. Kira-kira bagaimana Pak Gede untuk membangkitkan itu di sekolah sehingga Pak Gede punya pimpinan itu bisa percaya dengan yang lain padahal secara SDM kan mereka mampu sebetulnya gitu ya, seperti Pak Gede bilang tadi. Itu gimana kira-kira Pak Gede punya strategi untuk mempengaruhi kepala sekolah barangkali sehingga kepala sekolah itu percaya dengan yang lain sehingga Pak Gede terbantu tugas-tugasnya gitu. Gimana caranya membangkitkan itu? Sebenarnya intinya kembali ke komunikasi Pak Budu. Kembali ke komunikasi. Kalau kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan kepala sekolah, artinya menunjukkan rasa percaya kepada kepala sekolah, meyakinkan itu kepada kepala sekolah. Saya yakin hal ini bisa diwujudkan Pak Udu. Artinya memberikan rasa keyakinan kepala sekolah, begitu juga kepala sekolah memberikan keyakinan kepada orang bersangkutan. Nah, kalau sudah semua saling meyakini, tentu tanggung jawab antar semua pihak itu akan muncul sebenarnya Pak Putu. Kalau pikiran saya seperti itu. Artinya rasa percaya muncul, tentu rasa tanggung jawab pun akan muncul. Kembali ke komunikasi yang saya sebutkan tadi Pak Putu. Intinya komunikasi gitu Pak Gede untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa yang lain juga bisa gitu Pak Gede. Yang lain juga. Jadi komunikasi Pak Gede akan melakukan itu, komunikasi dengan kepala sekolah sehingga tugas-tugas beban Pak Gede yang banyak ini bisa dibantu dengan menggunakan power kepala sekolah ya untuk menunjuk yang lain gitu untuk membantu gitu Pak Gede.
Ya, Luar karena biasa saya Pak merasa Gede. Ah, ah. i- Jadi ya, ini luar biasa strategi yang Pak Gede utarakan tadi ya. Nah Pak Gede, jadi Pak Gede kan punya tujuan itu sekarang itu untuk komunikasi dulu ya dengan kepala sekolah ya. benar sekali. Nah supaya ini berhasil gimana kira-kira Pak Gede? Jadi supaya ini Nah, berhasil gitu. Nanti Pak Gede punya keyakinan untuk berhasil, gimana strateginya kira-kira? Nah, agar ini berhasil, saya memiliki strategi sebenarnya ingin pertama itu tentu mengkomunikasikannya secara pribadi dulu dengan kepala sekolah. Setelah hal ini dirasa masuk kepada kepala sekolah, artinya ide dan gagasan saya ini diterima oleh kepala sekolah, tentu strategi berikutnya saya akan lanjutkan itu adalah menyampaikannya pada kegiatan rapat rutin bulanan. Karena kebetulan ini kan sudah dekat Pak Putu, rapat rutin bulanan itu mungkin hari Senin ini akan dilaksanakan rapat rutin menjelang juga rapotan itu biasanya akan diadakan rapat rutin. Nah di sini ingin saya sampaikan itu Pak Putu. Artinya apa yang menjadi ide dan gagasan masukan saya dalam membagi tugas tambahan khususnya ini Pak Putu ya, tugas tambahan dengan rekan-rekan yang lain, siapa sih yang bisa saya ajak untuk bekerja melihat dari kompetensi yang dimiliki pada kegiatan rapat, dan tentu di sini ada istilahnya itu ada penunjukan dari kepala sekolah dan kepercayaan dari kepala sekolah, sehingga kan di sana ada saling menguatkan satu sama lain begitu Pak. Baik, yang saya tangkap Pak Gede, jadi Pak Gede akan komunikasi secara pribadi kepada kepala sekolah, kemudian akan menentukan waktu rapat gitu ya, mungkin bersama kepala sekolah, lalu Pak Gede akan menyampaikan itu di forum gitu ya. Kira-kira apa yang akan Pak Gede sampaikan di forum gitu, sehingga teman-teman yang berpotensi itu bisa juga membantu Pak Gede gitu. Yang pertama yang saya sampaikan adalah tentu menyampaikan posisi saya. Jadi artinya kondisi yang saya alami. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak Putu, jadi kondisi yang saya alami itu artinya intensitas saya ketika pekerjaan tambahan itu ditagih, istilahnya kan biasa begitu Pak Putu, kita ditagih tugas laporan bos atau laporan dapudi itu terkadang mendadak dan banyak begitu. Nah di sini akan menyita waktu yang lama. Nah, menyampaikan kondisi hal demikian kepada rekan-rekan sejawat dan meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat untuk membantu mengerjakan itu agar cepat untuk diselesaikan. Nah, itu yang mungkin menjadi dasar saya dalam menyampaikan kepada rekan-rekan lain. Sehingga kalau sudah disampaikan keluh kesah kita, tentu di sana akan muncul rasa Pak Putu. Artinya rasa peduli antara rekan sejawat melihat kondisinya demikian. Tentu kan semua berkeinginan anak didik itu terlayani dengan maksimal kan begitu Pak Putu. Kita kan di sekolah itu sebagai pelayan murid sebenarnya. Nah di satu sisi kita tidak bisa menampik adanya tugas tambahan ini juga sangat berpengaruh terhadap iklim lingkungan belajar di sekolah. Artinya bos itu istilahnya jantungnya sekolah, itu pendanaannya di sana. Tentu kita tidak bisa menampilkan itu, tapi di sisi lain kita juga harus melayani murid kita, memenuhi kebutuhan murid kita. Nah di sini mungkin melihat situasi itu saya memiliki keyakinan teman-teman pasti akan mau membantu itu Pak Putu. Tapi melihat juga mana skala prioritas yang bisa dibantu, melihat juga di sana kita asal memberikan atau ini dikerjakan, tidak seperti itu. Kita kan melihat di sana mana yang bisa dibantu, mana yang bisa dipenuhi, sehingga mempercepat proses pengerjaan. Begitu Pak Putu. Luar biasa Pak Gede. Yang saya tangkap itu Pak Gede akan menyampaikan yang sebenarnya, apa yang Pak Gede lakukan, dan perasaan Pak Gede itu yang bercampur-campur gitu ya, karena sebagai guru tugasnya mengajar, membimbing itu terganggu kan gitu ya. Jadi karena tugas tambahan itu yang banyak, yang bobotnya lumayan berat gitu. Ya, kemudian tentu tadi Pak Gede luar biasa ya, karena akan menentukan skala prioritas mana yang bisa dibantu oleh teman-teman gitu ya Pak Gede ya. Benar sekali. Luar biasa. Nah Pak Gede, terhadap rencana Pak Gede ini tadi sudah luar biasa ya. Kira-kira komitmennya gimana Pak Gede? Komitmen terhadap keberhasilan rencana Pak Gede ini. Komitmen yang pertama Pak Putu, melihat komitmen yang
yang komitmen sesuai rencana yang saya sampaikan tadi dengan Pak Putu. Yang komitmen pertama tentu melaksanakan itu dulu. Komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan rekan sejawat, artinya melaksanakan rencana yang sudah saya bayangkan, yang sudah saya susun tadi, sudah kita bicarakan tadi loh Pak. Nah itu komitmennya saya akan implementasikan itu. Kalau berhasil, kita nggak tahu Pak Putu ini berhasil atau tidak. Tapi harapan saya kan berhasil Pak Putu. Kalau berhasil, komitmennya ya tentu ini akan dilanjutkan secara berkelanjutan gitu Pak Putu ke depannya. Tidak hanya sekarang-sekarang saja, ke depannya kan langkah bagusnya kalau itu terus dilanjutkan. Luar biasa ya Pak Gede. Kira-kira kapan nih Pak Gede? Pak Gede akan mengeksekusi ini? Ya, memulainya itu kapan Pak Gede? Makin cepat makin bagus sebenarnya Pak Putu. Hari Senin ini kan rapat rutin Pak Putu. Hari Senin ini mungkin saya dapat langsung laksanakan itu. Tentu yang di awal saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Habis itu dilanjutkan agenda itu saya lanjutkan pada kegiatan rapat rutin bulanan. Luar biasa ya. Jadi segera gitu ya, karena sudah mendesak gitu Pak Gede ya. Ya. Kemudian Pak Gede barangkali punya teman rekan sejawat atau barangkali siapapun yang kira-kira bisa membantu Pak Gede mengingatkan gitu. Punya Pak Gede? Supaya tentu kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya, benar sekali. Ya. Kepala sekolah. Karena kan pertama yang saya ajak berkomunikasi terkait dengan ini itu kan kepala sekolah Pak Putu. Nah, jadi beliaulah yang akan mengingatkan hal itu, mungkin hal demikian Pak. Luar biasa Pak Gede ya. Jadi kepala sekolah yang akan mengingatkan Pak Gede supaya rencana ini bisa berjalan sesuai dengan Pak Gede inginkan gitu ya. Jadi luar biasa Pak Gede. Kita sudah berbincang-bincang ini karena keterbatasan waktu Pak Gede ya. Jadi kita sudah berbincang-bincang, Pak Gede sudah mengutarakan banyak hal ya berkaitan dengan permasalahan yang Pak Gede hadapi. Mudah-mudahan apa yang Pak Gede rencanakan tadi itu berjalan dengan maksimal Pak Gede ya. Terima kasih Pak Gede sudah mau berbincang-bincang pada pagi hari ini ya. Mohon maaf jika saya sebagai coach ya itu ada kekurangan atau salah kata Pak Gede. Ya. Dari saya pribadi juga ucapkan terima kasih banyak Pak Putu lewat perbincangan kita hari ini. Jadi saya memiliki bayangan solusi ide untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Putu. Sama-sama Pak Gede. Ya, sekali lagi karena keterbatasan waktu Pak Gede, kita bisa akhiri ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan Pak Gede untuk tugas-tugas kita supaya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk anak didik kita. Ya, sekali lagi selamat sore Pak Gede. Selamat pagi, selamat pagi. Okay. Terima kasih. Baik, Pak Bentar. Ya, terima kasih Pak Wirde dan Pak Gede Hartawan. Luar biasa ya, tadi saya menyimak dan mengamati kegiatan coaching yang Bapak Wirde dan Pak Gede lakukan itu sudah luar biasa, sudah sangat menarik. Jadi Pak Putu sudah mampu menunjukkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching dengan optimal dan melakukan coaching sesuai dengan alur kita yang seharusnya. Kemudian prinsip-prinsip coaching seperti ada terjalin sebuah kemitraan di sini, kemudian prosesnya sangat kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, yaitu Pak Gede Hartawan tadi. Begitu juga kompetensi coaching dari sisi present. Jadi Pak Putu sudah menunjukkan fokus yang luar biasa tadi. Dengan buktinya Pak Putu sudah bisa menyimpulkan apa yang diutarakan oleh Pak Gede. Kemudian Pak Putu juga sudah mendengarkan secara aktif. Saya lihat tadi Pak Putu dengan bahasa tubuh, kemudian menjawab dengan kata-kata yang singkat seperti iya. Nah, seperti itu sudah menunjukkan bahwa Pak Putu sudah mendengarkan secara aktif, dan Pak Putu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali kompetensi yang ada di dalam Pak Gede Hartawan sendiri. Jadi bukan Pak Putu yang memberikan solusi, tapi Pak Gede yang
mendapatkan solusi atas masalah dia sendiri. Nah, baik, kalau dievaluasi secara umum nih Pak Putu ya, jadi sebelum saya mengevaluasi dan merefleksi, kira-kira alur tirta yang Bapak Putu Wirte terapkan itu bagaimana Pak? Sudah berjalan nanti? Kita kembalikan kepada Bapak Putu dulu. Terima kasih Pak Bentar. Jadi kalau saya evaluasi diri, mungkin secara umum sudah saya ini Pak, saya laksanakan semua alur tirta, tetapi tidak semuanya karena ini keterbatasan waktu. Jadi ada beberapa item dari alur tirta itu yang saya singkat gitu Pak. Oke, saya rasa sudah semua, tapi barangkali saya akan perlu meningkatkan lagi supaya lebih maksimal dalam menggali potensi koci gitu Pak. Oke, jadi saya amati juga sudah berjalan Pak Putu, namun tidak semua kan harus pertanyaan itu keluar, yang ada di modul tidak harus keluar. Jadi bagaimana kita bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah menjurus kepada tujuan kegiatan coaching kita. Jadi Pak Putu tadi sudah saya lihat yang pertama sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah dari Pak Gede, terus sudah menggali rencana aksi dari Pak Gede dan membuat tanggung jawab Pak Gede itu akan rencana aksi yang dia temukan. Nah, kalau saya beri pelevelan dari 1 sampai 4 ini, mungkin Bapak sudah berada di level 4 ya. Jadi sudah sangat baik, jadi Bapak bisa terapkan lagi kepada rekan-rekan guru Bapak di sekolah ataupun murid Bapak di sekolah. Jadi sukses terus ya Pak Putu dan Pak Gede. Jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Bentar selaku pengamat atas segala observasinya ya terhadap saya sebagai coach pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Bisa kita akhiri Pak? Terima kasih kembali Pak. Silakan ya. Baik, selamat pagi Pak Gede, Pak Gede Hartawan ya. Bagaimana kabar nih Pak? Selamat sore Pak Putu. Jadi selamat sore, kabar baik. Pagi apa sore nih Pak? Sore ini Pak. Oh sore nggih. Iya. Pak Putu apa kabar? Astong kare Pak Gede, sehat Pak Gede. Pak Gede, kan Pak Gede sekarang akan bertugas sebagai coach. Bagaimana niki persiapannya Pak Gede? Jadi hari ini saya sebagai coach Pak Putu, jadi beberapa persiapan sudah saya lakukan. Di antaranya itu adalah tentu pertama mempelajari konsep-konsep dari bagaimana melakukan supervisi akademik melalui alur tirta yang sudah kita dapatkan ketika mempelajari modul 2.3 ini. Nah, hari ini saya akan implementasikan hal-hal itu lewat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya pahami, yang sudah saya rancang agar nantinya mampu memunculkan ide dan gagasan dari kunci saya hari ini yang kebetulan Pak Komang Bentar. Selamat sore Pak Komang Bentar. Saya lupa tadi menyapa ini Pak Komang Bentar. Selamat Gede Pak Putu. Gimana kabarnya nih Pak Komang? Astung karo Pak, dalam keadaan sehat. Sudah siap di coaching Pak pada sore hari ini? Ya. Siap Pak, siap. Yang kembali ke Pak Gede Hartawan selaku coach. Pak Gede, berdasarkan rubrik yang Pak Gede kasih ke saya ya, itu Pak Gede rupanya ingin mengembangkan semua prinsip-prinsip coaching dan juga kompetensi coaching. Betul begitu Pak Gede? Benar sekali.
Pak Putu. Jadi harapan saya dalam kegiatan coaching hari ini saya mampu mengimplementasikan kompetensi dari pelaksanaan coaching itu sendiri, diantaranya mampu mendengarkan aktif pada hari ini, berkehadiran penuh, present, dan tentunya adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan nantinya yang mampu memunculkan ide dan gagasan dari kunci itu sendiri, artinya memuncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Putu. Harapan saya ketika coaching ini berlangsung demikian. Kalau saya lihat juga sudah ada indikatornya juga dalam rubrik Pak Gede kasih ini kayaknya. Mudah-mudahan Pak Gede, apa harapan Pak Gede menjadi coach pada coaching kali ini itu mendapatkan pengembangan yang optimal ya Pak Gede pada prinsip-prinsip maupun kompetensi coaching yang sudah Pak Gede cantumkan dalam rubrik. Nah Pak Gede, karena kita terhalang oleh waktu gitu ya, mungkin untuk mengefektifkan waktu Pak Gede langsung bisa melakukan coachingnya pada sore hari ini. Silakan Pak Gede. Terima kasih Pak Putu atas waktu yang diberikan dan kesempatan. Hari ini saya bersama dengan Bapak Komang Bentar. Selamat sore Pak Komang. Apa kabar? Selamat sore Pak Gede. Baik-baik Pak Gede. Hari ini kita berjumpa di ruang virtual Pak Komang. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang. Jadi mungkin yang kita akan perbincangkan ke depannya ini selama di ruang virtual ini Pak Komang. Jadi gini Pak, sebelumnya saya ingin ngomongin masalah kedisiplinan murid saya nih Pak di sekolah. Jadi yang saya lihat kedisiplinan anak itu mulai menurun, terutamanya dalam hal melakukan piket kelas dan piket di areal kelas yang sudah ditentukan di pagi hari. Jadi itu yang akan saya perbincangkan hari ini Pak. Baik Pak Komang. Jadi yang dapat saya tangkap di sini adalah terkait dengan disiplin melaksanakan tanggung jawab begitu setiap pagi Pak Komang ya. Khususnya di sini adalah melaksanakan tugas pikir. Jadi memang benar sekali Pak Komang, tentu kita harus memotivasi anak untuk selalu bersikap disiplin dalam berbagai hal. Nah khususnya yang tadi Bapak sampaikan itu adalah melaksanakan tugas sehari-hari piket. Nah, melihat topik perbincangan kita hari ini Pak Komang, jadi tujuan yang ingin Pak Komang capai selama kegiatan kita hari ini terkait dengan masalah tadi itu apa kira-kira Pak Komang? Jadi tujuan perbincangan kita kali ini saya bisa mencari sebuah solusi ya Pak ya tentunya untuk mendapatkan cara bagaimana saya bisa mengingatkan anak-anak saya kembali atau murid-murid saya kembali untuk mereka bisa kembali sadar akan tugas dan kewajiban mereka atau tanggung jawab mereka di pagi hari untuk melakukan piket di dalam kelas ataupun di areal yang sudah ditentukan. Jadi itu Pak tujuan. Wah, begitu Pak Komang ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana nanti Pak Komang bisa mendisiplinkan murid dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam melakukan kegiatan pembersihan di pagi hari. Nah, melihat tujuan yang sudah Bapak rencanakan tadi sangat luar biasa Pak Komang ya, bagaimana anak-anak itu mampu disiplin ya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Melihat tujuan itu, kesempatan yang Pak Komang miliki sekarang untuk mencapai tujuan itu bagaimana Pak Komang? Ada apa tidak kesempatannya? Jadi kalau melihat kesempatan sih rasanya pasti ada Pak ya. Jadi namanya juga anak-anak, kalau memang kita arahkan, kita memang serius untuk melakukannya itu, jadi kesempatan itu pasti ada Pak ya. Manusia itu bukan robot, jadi masih bisa dirubah. Itu menurut saya pasti ada Pak kesempatannya. Ya, benar sekali Pak Komang ya. Jadi kesempatan yang Bapak Komang lihat sangat terbuka lebar. Bagaimana strategi yang Bapak rencanakan nanti itu mampu mendisiplinkan murid dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ini kesempatan sangat terbuka lebar dan melihat posisi Pak Komang sekarang.
Jadi kita refleksikan, kita skalakan posisi Pak Komang sekarang untuk mencapai tujuan yang mulia tadi itu Pak Komang. Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 itu posisi Pak Komang saat ini berada di posisi mana kira-kira. Dan agar tujuan tersebut tercapai melalui perbincangan hari ini Pak Komang, di posisi mana yang Pak Komang inginkan? Jadi tujuan apanya? Level ya, jadinya level ya Pak ya. Ya, levelnya. Untuk saat ini mungkin masih berada di level 5 mungkin Pak ya. Saya lihat juga anak-anak itu masih banyak yang saya lihat tidak memiliki kesadaran di pagi hari. Yang memiliki kesadaran itu memang sudah ada, cuman untuk levelnya saya kira saat ini masih berada di level 5, setengah dari jumlah murid saya di sekolah itu masih dia itu harus ya gimana ya, harus dibentak dulu atau ya harus diberikan motivasi yang lebih baru mereka mau melakukan kesadaran tersebut. Dan saya inginkan setelah saya mendapat kursi nanti bisa mencapai ke level 9 Pak ya, di 90%. Jadi untuk mencapai sempurna itu memang rasanya masih lumayan berat. Saya hanya bisa mencapai ke level 90 aja udah cukup bagi saya, rasanya sudah bagus sekali menurut saya Pak. Luar biasa sekali Pak Komang ya. Jadi harapan tinggi yang Bapak Komang sematkan pada kegiatan diskusi kita hari ini atau kegiatan perbincangan kita hari ini. Jadi melihat skala prioritas yang ingin Pak Komang capai itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan artinya dalam perbincangan ini mampu kita wujudkan bersama-sama. Nah, melihat capaian target yang Bapak Komang telah sematkan tadi, melihat skala capaian tujuan yang sudah Pak Komang tentukan, Pak Komang menginginkan posisi saya harus di posisi 9 agar nanti bisa memotivasi murid, mendisiplinkan murid dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Melihat hal demikian, apa kekuatan yang Pak Komang miliki untuk mencapai itu? Kekuatan yang Pak Komang miliki. Kekuatan, kalau kita berbicara kekuatan mungkin ada dua hal ya Pak ya. Kekuatan yang ada pada diri saya sendiri khususnya, dan kekuatan yang harus juga kita lihat dari kondisi sekolah. Jadi yang pertama kalau kita lihat dari kondisi sekolah, kekuatannya itu yang pertama, sekolah saya sudah memiliki fasilitas yang lumayan lengkap untuk masalah kebersihan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, seperti sapu sudah ada di dalam kelas, moceng dan lain sebagainya, alat-alat seperti itu sudah lengkap. Kemudian yang kedua, alat-alat yang ada di luar di lingkungan juga sudah ada bak sampah dan lain sebagainya, itu pun sudah ada 3 macam Pak ya. Kemudian kekuatan yang lain yang kedua, anak-anak murid saya di sekolah itu sudah memiliki rasa hormat terhadap gurunya. Jadi kalau mereka ada gurunya ya pasti mereka mau bekerja dengan baik. Itu menandakan bahwa anak itu memiliki rasa yang hormat. Kemudian kekuatan yang lain ya dari sekolah, mungkin sekolah sudah memiliki masing-masing kelas itu sudah memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat antara siswa dengan walinya. Jadi mungkin mereka melupakan itu jadinya sekarang. Dan kalau kekuatan dari diri saya sendiri apa ya kira-kira, ya kemungkinan karena saya saat ini mungkin karena menjadi wakil kepala sekolah ya, itu tentunya menjadi sebuah power atau kekuatan sendiri yang bisa nanti saya pergunakan atau manfaatkan kekuatan ini untuk mengevaluasi kinerja atas seizin kepala sekolah tentunya. Kemudian bisa juga saya mengarahkan anak-anak dan rekan-rekan di sekolah saya, seperti itu Pak. Ini tuh kekuatan yang ada pada diri dan sekolah saya. Wah, luar biasa sekali Pak Komang. Jadi melihat potensi kekuatan yang Pak Komang miliki itu
yang dapat saya tangkap itu Pak Komang dapat lihat dari dua sisi, Pak Komang ya. Melihat dari sisi sekolah itu sendiri, melihat juga dari sisi Pak Komang itu sendiri. Jadi sekolah Pak Komang kalau melihat dari fasilitas itu, baik itu di kelas maupun di luar kelas, berarti fasilitas fasilitas kebersihannya itu sudah lengkap sekali sebenarnya Pak Komang ya, sudah ada. Begitu juga berarti yang saya tangkap tadi sudah memiliki kesepakatan atau mungkin keyakinan di kelasnya masing-masing dengan wali kelasnya terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya atau lingkungan kelasnya. Nah, tadi saya juga tangkap berarti di sini juga menjadi kekuatan anak-anak ketika ada guru yang memperhatikan anak-anak sebenarnya mau untuk bekerja. Nah, mungkin di sini yang perlu dimunculkan itu bagaimana memotivasi peserta didik lebih lagi Pak Komang ya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Luar biasa sekali melihat juga dari potensi dari dalam diri Pak Komang. Ternyata Pak Komang ini wakil kepala sekolah, jadi tentu Pak Komang bisa mengevaluasi ini secara lebih berkelanjutan begitu. Luar biasa sekali Pak Komang. Nah, itu terkait dengan kekuatan yang Pak Komang miliki. Nah, melihat kekuatan itu, ada tidak hambatannya Pak Komang untuk mencapai tujuan tadi? Hambatannya ada tidak? Terus untuk menghadapi hambatan itu, mungkin solusi apa yang ingin Pak Komang lakukan? Melihat tentu setiap tindakan atau setiap ide dan gagasan itu mungkin saja ada hambatannya. Sepertinya apa Pak Komang? Oke. Jadi hambatan tentu saja ada Pak ya. Jadi melihat kekuatan saya begitu banyak juga tidak kalah dengan hambatannya. Hambatan yang pertama yang paling saya lihat itu adalah yang tidak bisa kita hindari itu adalah cuaca biasanya Pak. Nah, faktor alam cuaca di pagi hari bagaimana tiba-tiba hujan itu yang jelas anak-anak tidak akan bisa melakukan proses pembersihan. Tapi di sini saya ambil solusi, biasanya anak-anak tidak saya berikan untuk melakukan pembersihan karena posisi hujan, cuman melakukan pembersihan seadanya di dalam kelas saja seperti itu. Kemudian hambatan yang kedua ini kurangnya perhatian rasanya Pak dari wali kelas tentang pendampingan intensif di pagi hari. Karena kalau saya lihat anak-anak kalau memang didampingi pasti mereka mau saja untuk melakukannya. Kadang-kadang untuk mengatasi ini saya sampai di sekolah biasanya terjun langsung atau turun langsung ke lapangan untuk mengamati anak-anak melakukan proses pembersihan. Bahkan saya bisa-bisa ikut mengambil sapu Pak untuk ikut melakukan pembersihan karena saya yakin guru itu adalah sebuah panutan bagi mereka. Kalau kita sudah melakukan tentu mereka ikut andil di dalamnya. Tapi begitulah Pak, yang namanya sekolah itu kan luas, jadi tidak mungkin bisa kita lakukan pemantauan se-efisien mungkin karena lokasinya luas Pak. Ya itu jadinya. Nah, luar biasa sekali Pak Komang. Jadi melihat hambatannya Pak Komang, cuaca dan kondisi sekolah yang begitu luas. Jadi tetap kita harus memberikan tauladan seperti yang Pak Komang sampaikan tadi. Ya, itu yang dapat saya tangkap. Menjadi tauladan, memberikan contoh Pak Komang ya. Nah, terkait dengan hal demikian Pak Komang, melihat hambatan, melihat solusi, melihat juga kekuatan yang Pak Komang miliki. Nah, apa rencana yang ingin Bapak Komang susun? Kira-kira melihat yang sudah Bapak Komang miliki tadi, apa rencana yang Pak Komang akan susun untuk mencapai tujuan di awal yang sudah kita tentukan, Pak Komang rencanakan tadi? Jadi rencana Pak ya. Nah, di sini sebenarnya saya masih bingung. Tapi jadi setelah berbincang-bincang karena Bapak menanyakan sebuah kekuatan, hambatan bagi saya memunculkan sebuah ide akhirnya untuk memanfaatkan kekuatan yang ada pada diri saya sendiri Pak ya. Karena di sini saya ditunjuk kebetulan
kebetulan dipercaya dan ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tentu saya memiliki power untuk mengevaluasi teman-teman, baik itu kinerjanya atau ya artinya saya bisa mengingatkan teman-teman untuk kembali melihat SK yang sudah saya buat tentang tugas dan fungsi sebagai wali kelas, di mana di sana sudah tercatat bahwa tugas dan fungsi dari wali kelas itu adalah untuk salah satunya untuk mendampingi anak-anak di dalam melakukan kegiatan piket dan pemantauan di pagi hari. Mungkin itu ya yang bisa saya rencanakan ke depan. Iya, luar biasa sekali Pak Komang ya. Jadi yang dapat saya tangkap itu rencana Pak Komang itu adalah mengoptimalkan posisi Pak Komang sekarang sebagai wakil kepala sekolah dalam melakukan evaluasi, begitu Pak Komang ya, dalam melakukan evaluasi tugas pokok dan fungsi daripada masing-masing wali kelasnya, begitu Pak Komang ya. Jadi kita harus evaluasi secara konsisten, begitu yang dapat saya tangkap. Luar biasa sekali. Nah, melihat rencana Pak Komang tadi, ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Bapak Komang susun itu apa? Ukuran keberhasilannya Pak Komang? Jadi ukuran keberhasilannya ya saya bisa melihat di pagi hari adanya kolaborasi Pak tentunya antara murid dengan wali kelasnya, dan selain murid dengan wali kelas juga kolaborasi antara guru-guru yang lain yang bukan murid, kemudian juga dari tenaga pendidikan yang ikut bersama-sama melakukan proses pembersihan dan pemantauan di pagi hari. Jadi itu mungkin ya ukuran keberhasilan yang ingin saya capai dari rencana aksi saya itu. Ya, luar biasa sekali Pak Komang ya. Tentu yang dapat saya tangkap itu kita melihat bagaimana suasana kolaboratif di pagi hari, adanya kerjasama antara murid dan guru dalam melakukan kegiatan pembersihan ya, proses pemantauan yang begitu maksimal dari guru-guru memberikan tauladan, memberikan contoh kepada muridnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, terkait dengan rencana Pak Komang tadi, kira-kira kapan Pak Komang laksanakan itu? Jadi gini Pak, mungkin bisa saya lakukan itu ya sesegera mungkin Pak. Kebetulan rencana aksi ini akan saya lakukan yang pertama itu dengan melakukan mungkin pendekatan dengan wali kelas sambil berbincang-bincang, kemudian yang kedua lewat apel koordinasi mungkin memberikan arahan secara halus, dan yang terakhir evaluasi rapat tentunya. Jadi yang bisa saya lakukan dekat-dekat ini itu adalah evaluasi dalam kegiatan rapat. Karena saya sudah canangkan itu kebetulan ada rapat, dekat-dekat ini ada rapat tentang pembagian raport di semester 2 ini ya Pak ya, semester ganjil ini. Jadi mungkin saya bisa selipkan langsung di sana tentang evaluasi kinerja guru selama 1 semester ini. Mungkin di sana untuk pertama saya akan lakukan aksinya. Luar biasa sekali Pak Komang. Jadi semakin cepat semakin bagus. Jadi akan dilaksanakan ketika kegiatan rapat rutin. Nah, ada tidak Pak Komang yang mungkin bisa membantu Pak Komang? Ya, Pak Komang siapa mungkin yang bisa membantu? Jelas yang bisa membantu saya itu adalah yang pertama adalah kepala sekolah. Saya akan ajak berkoordinasi tentang rencana saya untuk melakukan evaluasi dan meminta izin tentunya Pak, karena ini di atas saya kan masih ada kepala sekolah yang harusnya memberikan evaluasi, tapi saya minta izin untuk kepala sekolah mengevaluasi kinerja teman-teman selama 1 semester, terutama wali kelas yang saya fokuskan di sini. Kemudian yang bisa membantu saya yang kedua itu ya tentunya waka kesiswaan Pak, karena ini menyangkut dengan aktivitas siswa. Dan yang terakhir ya kerjasama yang bisa membantu adalah semua stakeholder yang ada di sekolah lah, pokoknya yang antara TU kemudian guru-guru, biar bisa menjaga konsistennya mereka untuk mengemban tugas dan fungsi mereka sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Wah, luar biasa sekali Pak Komang. Jadi yang membantu itu yang pertama tentu kepala sekolah, karena beliau sebagai pucuk pimpinan di lembaga Pak Komang ya. Di samping itu juga dapat saya tangkap tadi berkoordinasi juga dengan waka kesiswaan.
Jadi kekasihwaan tentu yang membidangi hal demikian. Tapi rasa kepedulian dari Pak Komang itu ada, Pak Komang ya. Melihat juga walaupun itu bukan bidangnya dari Pak Komang, tetapi tetap memperhatikan hal demikian. Terkait rencana tadi Pak Komang, rencana aksi yang sudah Pak Komang susun, siapa yang akan membantu itu komitmen Pak Komang. Bagaimana komitmennya terkait rencana ini, Pak Komang? Jadi jelas Pak, komitmen di sini ya saya akan lakukan dulu yang pertama yang saya bisa, yang saya rencanakan, tetapi tetap seberapa jauh rasanya keberhasilan ini tetap saya akan evaluasi. Dan kalau memang ini kan masih rencana Pak ya, jadi tidak harus 100% berhasil. Jika memang ini berhasil, oke, kita akan lakukan ini terus-menerus secara kontinu. Setiap rapat evaluasi kita akan bahas mungkin apa yang harus kita perbaiki kembali, apa yang sudah bagus dan apa yang belum bagus itu perlu ditingkatkan. Itu komitmen saya. Kalau memang ini berhasil, mungkin saya bisa mencari evaluasi yang lain. Nah, kalau ini sudah berhasil ya sudah, kita tetap lakukan secara kontinu saja. Nah, seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak Komang ya. Nah, komitmen tadi tentu sangat erat kaitannya dengan tindak lanjut daripada kegiatan dengan kita Pak Komang. Luar biasa sekali. Jadi komitmen Pak Komang yang dapat saya tangkap adalah melaksanakan atau mengimplementasikan itu dan melakukan evaluasi terhadap rencana tadi Pak Komang ya, terhadap rencana aksi tadi, lalu melakukan evaluasi. Tentu dalam evaluasi itu kita melihat mana yang menjadi kekuatan, mana di kelemahan. Kalau hal itu mungkin memiliki dampak yang sangat positif, seperti yang Pak Komang sampaikan tadi, tentu laksanakan berkelanjutan, begitu Pak Komang ya? Iya. Luar biasa sekali Pak Komang pada hari ini. Perbincangan kita hari ini mudah-mudahan apa yang sudah Pak Komang rencanakan tadi, rencana aksi dari Pak Komang dalam mewujudkan itu, saya sudah tidak sabar mendengarnya apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap semua warga di sekolah Pak Komang sekarang. Jadi mungkin itu perbincangan kita hari ini Pak Komang terkait dengan apa yang sudah Pak Komang alami. Jadi sudah muncul ide dan gagasan dari Pak Komang. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah solusi yang luar biasa dapat memecahkan masalah yang ada di sekolah. Nah, kurang lebih dari kegiatan kucing hari ini saya mohon maaf Pak Komang. Jadi luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Pak Gede atas perbincangan kita kali ini, yang dimana pertanyaan-pertanyaan Pak Gede sudah memunculkan suatu ide baru bagi saya untuk mengatasi masalah tentang kedisiplinan anak di sekolah. Terima kasih Pak Gede untuk sore ini, untuk waktu saya. Terima kasih Pak. Untuk Pak Putu, demikian Pak Putu hasil coaching saya bersama dengan Pak Komang pada hari ini. Ya, baik Pak Gede, luar biasa aktivitas coaching yang Pak Gede laksanakan pada sore hari ini kepada Bapak Komang Bentar Aryadi nggih. Baik, Pak Gede, saya amati tadi sudah mampu menunjukkan prinsip-prinsip coaching dan juga kompetensi coaching ya dengan optimal dan tentunya sesuai dengan alur Virta begitu. Kemudian prinsip-prinsip coaching itu seperti misalnya kemitraan, sudah Pak Gede munculkan tadi dengan tidak ada tinggi rendah gitu ya, saya amati. Kemudian proses kreatif, bagaimana Pak Gede memancing ide-ide dari Pak Komang Bentar itu supaya muncul gitu ya, sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Komang Bentar. Kemudian memaksimalkan potensi coaching, sudah juga saya amati tadi luar biasa dari Pak Gede. Kemudian kompetensi coaching dari sisi present ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, sudah saya amati tadi sudah maksimal Pak Gede. Ya, kemudian saya akan evaluasi secara umum ya.
kira-kira Pak Gede, dari alur Tirta yang ada, kira-kira bagaimana? Menurut Pak Gede itu yang mana kira-kira belum berjalan atau mungkin sudah semua berjalan gitu? Terima kasih Pak Putu terkait dengan hari ini kegiatan coaching saya dengan Pak Bentar. Di sini saya selaku coach itu sudah berusaha melaksanakan kegiatan coaching dengan alur Tirta yang sudah ada. Saya sudah berusaha, hanya saja kalau saya melakukan refleksi diri, yang ingin saya lebih tingkatkan tentu adalah melakukan identifikasi. Di tahap I-nya melakukan identifikasi lewat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi karena mengingat waktu. Jadi saya persingkat sedikit. Sebenarnya di sana lebih bisa digali lagi dalam hal melakukan identifikasi, begitu Pak Putu. Mungkin di sana refleksi saya terkait dengan coaching hari ini. Terhubung sudah berjalan sesuai alur Tirta, tetapi ada kurang sedikit menurut Pak Gede ini ya, di identifikasi gitu ya. Ya, baik Pak Gede. Kalau saya pribadi berdasarkan observasi tadi, kalau di levelan itu mungkin saya sudah beri level 4 ya Pak Gede ya, untuk proses coaching yang Pak Gede lakukan sore hari ini. Pak Gede, mudah-mudahan terhadap kompetensi coaching yang Pak Gede ingin kembangkan dan sudah Pak Gede laksanakan hari ini, mudah-mudahan bisa berlanjut nih Pak Gede kepada rekan-rekan sejawat di sekolah dan juga tentunya anak-anak dengan segudang masalah mereka setiap hari, apalagi dalam jumlah banyak gitu Pak Gede ya. Jumlah banyak, Pak Gede mudah-mudahan bisa melakukan proses coaching ini pada mereka. Oke, itu saja Pak Gede dari saya selaku pengamat pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Terima kasih kepada Pak Putu telah memberikan masukan terkait dengan hasil kegiatan coaching saya hari ini. Terima kasih. Sama Pak Gede, bisa kita akhiri ya. Selamat kok Pak sore, Pak Komang Bentar. Apa kabar? Selamat sore Pak Gede. Astungkare, saya dalam keadaan sehat nih Pak. Ya, luar biasa sekali Pak Komang ya. Hari ini saya selaku pengamat dalam kegiatan coaching akan melakukan observasi terhadap kegiatan Pak Komang nanti melakukan coaching dengan Pak Putu Wirte. Pak Putu Wirte, bagaimana kabarnya? Oke, Astungkare baik-baik Pak Gede. Iya, semoga selalu dalam sehat, suasana sehat dan bahagia. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya sekedar mengingatkan kepada Pak Komang selaku coach bagi Pak Wirte hari ini, apa yang sudah disiapkan Pak Komang dalam kegiatan coaching hari ini? Baik, yang sudah saya siapkan tentu saya sudah kembali membaca-baca modul tentang kegiatan coaching untuk supervisi di modul 2.3 itu. Kemudian yang kedua saya sudah kembali melihat-lihat video-video tentang proses coaching, baik itu yang ada di LMS atau di dalam YouTube. Kemudian yang ketiga saya juga sudah mempelajari alur Tirta dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, seperti itu Pak Dom. Persiapan. Iya, luar biasa sekali persiapan Pak Komang hari ini ya. Begitu juga saya lihat tadi dari rubrik yang telah Bapak berikan, Bapak sudah menyusun indikator yang mengembangkan prinsip-prinsip dalam coaching, begitu Pak Komang ya, prinsip-prinsip coaching dan mengimplementasikan bagaimana kompetensi coaching dalam kegiatan hari ini, kurang lebih begitu Pak Komang ya? Iya Pak, lebih seperti itu. Ya, jadi luar biasa sekali. Jadi prinsip-prinsip kompetensi coaching dari kehadiran penuh, berpartisipasi aktif, mendengarkan aktif dan
eh, menyusun pertanyaan yang berbobot. Tentu telah Pak Komang pahami betul dan akan Pak Komang implementasikan pada hari ini. Nah, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching hari ini apa Pak Komang? Sesuai dengan rubrik yang tadi. Jadi indikatornya sudah saya buat di sana. Jadi saya bisa menggali potensi dari C itu sendiri dengan yang pertama saya harus berkehadiran penuh yaitu present. Kemudian yang kedua saya harus mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan atau mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa nanti menggali informasi dari kunci itu sendiri. Baik, luar biasa sekali Pak Komang. Nah, untuk kegiatan, melihat juga kesiapan dari Pak Komang sudah luar biasa sekali. Dan Pak Putu sudah siap Pak Putu hari ini? Oke, Astungkara sudah siap Pak Gede. Oke. Nah, untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Komang selaku coach dan Pak Putu Wirta selaku coaching pada selaku coaching ya pada kegiatan coaching hari ini. Waktu saya persilahkan kepada Pak Komang. Baik, selamat sore nih Pak Putu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Selamat sore Pak Komang Bentar. Astungkara kabar baik-baik, sehat-sehat Pak Komang. Pak Komang bagaimana kabar? Astungkara saya juga dalam keadaan baik-baik saja Pak. Terima kasih Pak ya, Pak Putu sudah meluangkan waktu kita bercakap-cakap di sore ini Pak. Jadi apa nih kira-kira yang mau Pak Putu perbincangkan sore ini? Baik Pak, jadi saya ingin memperbincangkan sore ini tentang ini Pak, menurunnya tingkat literasi siswa di sekolah gitu Pak. Jadi menurunnya tingkat literasi peserta didik di sekolah ya Pak ya. Jadi saat ini dalam kurikulum kita itu memang harus semua anak-anak itu harus memiliki tingkat literasi yang baik ya Pak ya. Jadi, oke Pak Putu. Kira-kira dengan berbincang seperti itu, apa tujuan dari perbincangan kita sore ini Pak? Tujuannya nanti saya menemukan strategi Pak untuk meningkatkan literasi anak-anak, kebiasaan anak-anak untuk membaca buku dan lain-lain itu Pak, yang berkaitan dengan literasi. Jadi bisa menemukan strategi gitu Pak. Jadi yang bisa saya tangkap Pak Putu bisa menemukan sebuah strategi untuk meningkatkan literasi dan minat baca murid ya tentunya Pak ya. Oke. Dari strategi itu, jadi strategi untuk meningkatkan literasi. Nah, kira-kira menurut Pak Putu nih, kalau ngomongin tentang tingkat literasi murid, ukuran menurut Pak Putu itu anak-anak yang memiliki literasi yang baik itu seperti apa Pak Putu? Jadi anak-anak memiliki literasi yang baik. Pertama, dia menunjukkan kebiasaan membaca buku di pagi hari. Kemudian setelah membaca buku, dia menangkap apa informasi yang ada dalam buku. Kemudian kalau sewaktu-waktu saya tanya, mereka bisa menceritakan atau memberikan informasi tentang apa yang dibaca gitu. Itu menurut saya Pak. Nah, jadi idealnya yang Pak Putu bayangkan anak-anak yang memiliki literasi yang baik itu yang pertama mereka sudah mampu melakukan pembiasaan membaca Pak ya. Kemudian mereka bisa menceritakan apa yang mereka baca tadi. Nah, seperti itu Pak ya. Mungkin. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Kalau kita beri level 1 sampai 10 nih. Anak-anak Bapak di sekolah, kira-kira saat ini level anak-anak Bapak itu ada di posisi mana Pak? Kalau saya beri level itu mungkin baru di posisi 5 Pak, gitu. Posisi 5. Oke. Terus yang ingin Pak Putu capai atau yang ingin Pak Putu lihat idealnya anak-anak Pak Putu itu hingga menjadi sebuah ini anak sudah berhasil melakukan literasi itu berada di level berapa Pak kira-kira? Kalau saya beri level yang ideal itu yang mungkin di 9 Pak, di level 9. Di 9. Okay. Lumayan ya. Yang tinggi artinya
untuk mencapai 100 itu masih berat, kita berikan level di 9 aja dulu Pak ya. Jadi Dalam seperti skala itu. 10 saya kasih 9 gitu. Oke, ya Pak. Nah, kemudian apa nih kira-kira kekuatan Pak Putu yang ada dalam Pak Putu, baik kekuatan yang ada dalam Pak Putu itu sendiri ataupun kekuatan yang sudah dimiliki sekolah Pak Putu untuk mencapai level ideal yang Pak Putu inginkan ini? Yang pertama kekuatan saya gini Pak, saya punya kelebihan di bidang dekorasi gitu Pak. Saya ingin membuat, pertama itu adalah membuat pojok baca dulu. Pojok baca itu yang menarik, dari misalnya membuat rak yang menarik, yang sesuai zaman sekarang lah, sesuai dengan yang rak minimalis gitu, yang menarik, kemudian berwarna-warni sesuai dengan tahapan umur siswa gitu. Kemudian setelah rak itu jadi, rencana saya juga membuat kesepakatan kepada anak-anak untuk membaca setiap hari sebuah buku di pojok baca yang sudah ada. Kemudian setiap hari sewaktu-waktu harus siap menceritakan apa yang sudah dibaca gitu. Oke, jadi Pak Putu memiliki kekuatan mendekorasi sesuatu agar menjadi menarik ya. Jadi itu yang bisa saya tangkap, bisa menarik minat baca siswa. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira selain kekuatan yang ada pada diri Pak Putu itu sendiri, kira-kira ada nggak hambatan yang akan menghambat Bapak untuk melakukan sesuatu hingga mencapai level ideal ini? Mungkin hambatannya karena ini baru di pikiran saya Pak. Mungkin nanti hambatannya dari teman-teman barangkali merasa kurang dilibatkan gitu, barangkali nanti hambatannya Pak. Ya. Kemudian kedua dari segi dana barangkali Pak. Dari segi dana kan sekarang dana bosnya sudah akhir tahun gitu. Mungkin ada, kan kalau membuat rak itu kan perlu bahan gitu. Mungkin dari segi dana juga gitu Pak. Itu hambatan. Oke Pak Putu, berarti ada yang saya tangkap ini ada dua hambatan Pak ya. Yang pertama itu hambatan jadi adanya, kalau saya bahasakan itu adalah sebuah kecemburuan dari teman-teman karena tidak dilibatkan Pak ya. Yang kedua itu ada dari segi dana. Nah ini sudah akhir tahun, jadi tentunya dana bos sudah ditutup ya Pak ya untuk di sekolah. Oke. Nah kira-kira Pak Putu, rencana Pak Putu untuk mengatasi hambatan ini seperti apa? Yang pertama untuk mengatasi hambatan kecemburuan tadi Pak dari teman-teman itu, barangkali dalam waktu dekat ini karena masih ada waktu, dana bos itu nanti tanggal 19 baru tutup buku gitu Pak. Jadi mungkin hari Senin saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah untuk melaksanakan rapat gitu, untuk membahas hal ini gitu, supaya secepatnya program yang saya laksanakan, yang saya inginkan itu bisa terlaksana. Kemudian yang kedua dari segi dana bos, saya bisa ini Pak, kebetulan saya adalah bendahara Pak, sekarang masih bisa digeser gitu Pak. Ada silpa kira-kira 3 juta itu masih bisa digeser, diajukan pergeseran gitu. Kira-kira nanti untuk beli barangkali triplek yang harganya 300.000 masih bisa Pak gitu. Itu untuk mengatasi hambatan. Oke, luar biasa ya Pak Putu. Jadi kebetulan Pak Putu berkecimpung langsung dengan dana bos yang itu juga merupakan sebuah kekuatan sebenarnya ya Pak ya dari Pak Putu itu sendiri. Jadi yang saya tangkap di sini untuk mengatasinya itu adalah dengan melakukan koordinasi sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara guru, antara Pak Putu dengan guru yang lain, sehingga tidak menjadi sebuah kecemburuan lagi ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu dengan menggeser anggaran yang tidak jalan selama 1 tahun. Oke Pak Putu. Nah kira-kira ukuran keberhasilan yang seperti apa nih bayangannya Pak? Keberhasilan dari rencana saya nanti, pertama itu rapatnya terlaksana dan teman-teman itu menyetujuinya. Kemudian yang kedua, saya bisa melakukan pergeseran dan bisa langsung membelanjakan bahan-bahan untuk literasinya. Ketiga, untuk membuat rak maksudnya. Yang ketiga adalah
apa yang saya rencanakan itu membuat pojok baca yang menarik untuk siswa itu bisa terwujud, Pak. Itu ukuran keberhasilannya. Kemudian yang keempat adalah anak-anak menjadi menarik membaca dan terbiasa akhirnya membaca buku di kelas gitu. Oke, berarti apa namanya, ukuran keberhasilannya, jadi Pak Putu bisa melakukan rapat ini segera mungkin ya, kemudian bisa menggeser dana bos dan bisa menggunakannya. Terus anak-anak juga bisa membaca dengan rencana aksi yang sudah Bapak Putu tadi sebutkan, yaitu membuat sebuah pojok baca yang menarik gitu ya. Jadi anak-anak sudah mulai bisa membaca. Nah, kemudian kira-kira jangka waktunya ini berapa lama ya Pak Putu bisa melakukan ini? Pertama untuk rapat saya pastikan hari Senin koordinasi, dan mungkin di jam 12 setelah siswa pulang itu bisa melakukan rapat, Pak. Dan besoknya kalau misalnya itu disetujui, saya langsung melakukan penggeseran dana bos ya, dan langsung membelanja alat-alatnya, Pak, gitu. Hari Selasanya saya bisa belanja dan saya eksekusi karena saya bisa membuat rak itu sendiri, Pak. Ini saya bisa membuat rak. Tidak perlu tukang, Pak ya. Desainnya sudah saya simpan di laptop dari sekarang, tinggal eksekusi saja gitu, Pak. Luar biasa Pak Putu ini ya. Jadi selain jadi guru juga bisa mendesain rak sendiri ya. Jadi tidak perlu tukang lagi ya. Jadi sudah menghemat biaya di sana, Pak ya. Oke. Komitmen Bapak kira-kira di sini tentang rencana aksi yang sudah Bapak buat ini seperti apa, Pak, komitmennya? Komitmen saya ingin menyukseskan apa yang saya rencanakan, Pak. Jadi komitmen saya ini karena literasi itu adalah masalah besar bagi sekolah, bagi anak-anak ya. Karena menurut penelitian itu kan kita selalu dari 70 negara yang diteliti, negara kita selalu ranking terbawah gitu, baik di literasi maupun numerasi. Nah, komitmen saya ingin menyukseskan ini sebagai salah satu cara untuk ikhtiar menuju anak-anak terbiasa melakukan literasi hingga mereka akan cakrawalanya terbuka, wawasannya terbuka. Saya ingin menyukseskan kegiatan ini, Pak. Oke, luar biasa ya Pak Putu. Tidak hanya untuk sekolah Pak Putu sendiri, tetapi untuk negeri ini, yaitu Indonesia ya, benar sekali. Dari survei kita, Indonesia ini memang tingkat literasinya jauh sekali di bawah, Pak ya. Mudah-mudahan dengan aksi nyata Pak Putu ini bisa kembali menyadarkan anak-anak kita untuk melakukan kegiatan membaca terutama dan bisa meliterasinya. Nah, kira-kira jadi dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi tentang aksi nyata, nah kemudian seperti apa Bapak melakukannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak di sekolah, Pak? Selain Bapak bisa sendiri, kan harus ada bantuan tentunya dari orang lain, Pak ya. Pertama yang akan membantu saya itu kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah itu kan sangat pro terhadap kegiatan-kegiatan yang konstruktif, Pak, yang untuk kemajuan gitu. Jadi kalau ada guru-guru yang punya pemikiran-pemikiran, kemudian rencananya jelas, itu biasanya kepala sekolah itu mendukung. Itu jadi yang pertama kepala sekolah ya, Pak. Nah, yang kedua adalah rekan-rekan sejawat. Rekan-rekan sejawat itu sangat enak diajak kolaborasi, Pak, untuk menyusun kemudian melaksanakan program-program yang bagus untuk siswa gitu. Yang ketiga adalah tentu dari siswa itu sendiri. Kebetulan anak-anak saya itu di sekolah itu sangat senang diajak membuat kemajuan gitu, Pak. Kemudian diajak bekerja. Nanti kalau misalnya perlu bantuan untuk membuat rak itu, anak-anak siap dikerahkan gitu, Pak. Baik itu di hari-hari efektif yang tidak ada belajarnya maupun di sore hari gitu. Mereka selalu siap selama pengalaman saya. Luar biasa, Pak ya. Jadi itu juga menjadi sebuah kekuatan Bapak ya, jika anak-anak sudah sadar bisa membantu guru-gurunya, baik itu dalam hari-hari efektif ataupun hari libur, anak-anak bisa bersemangat, Pak ya. Itu merupakan sebuah kekuatan juga yang ada di sekolah Bapak. Dan yang bisa membantu Bapak tentu adalah kepala sekolah, karena memang kepala sekolah pimpinan kita di sana. Apapun keputusannya, penanggung jawabnya dari kepala sekolah. Dan
ya jelas kita harus juga melibatkan teman-teman karena itu merupakan proses kolaborasi kita di lingkungan sekolah. Oke. Nah baik Pak, nggak terasa nih kita sudah berada di ujung perbincangan kita pada sore hari ini. Nah kira-kira apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari perbincangan kita yang cukup menarik tadi Pak? Jadi sesuai dengan masalah saya di awal, ingin menemukan strategi, dan strategi itu dari perbincangan ini sudah saya temukan Pak. Jadi saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menentukan waktu rapat, kemudian akan menggeser dana bos karena saya adalah bendahara. Jika itu disetujui hari Selasa, maka hari Senin pada saat rapat, maka program ini akan saya eksekusi di hari Selasa dan akan saya selesaikan di hari Selasa. Begitu. Itu komitmen saya supaya nanti tidak keburu libur, Pak. Gitu. Jadi luar biasa yang sebetulnya yang awalnya saya agak buntu, Pak. Ya tidak menemukan strategi gimana caranya memanfaatkan momen yang ada dari segi keuangan mendukung. Melalui diskusi ini saya bisa menemukan strategi itu, Pak. Dan saya sudah sampai ke eksekusi, sudah saya persiapkan rencananya dari diskusi ini. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Berarti Bapak sudah bisa menggali potensi yang ada di diri Bapak sendiri dan potensi yang juga sudah ada dari sekolah, kekuatan-kekuatan yang sudah ada dari sekolah dan dari diri sendiri Bapak sudah manfaatkan untuk membuat sebuah rencana aksi ya. Oke Pak. Oke Pak Putu Wirte, saya jadi nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita Bapak di kelanjutan dari cerita Bapak bagaimana hasilnya. Mungkin ini juga bisa akan menjadi akan saya ATM untuk sekolah saya. Nanti aksi-aksi ini kalau memang sudah berhasil, nanti kita akan saling sharing. Saya juga akan ATM strategi yang Bapak lakukan nanti, sehingga di sekolah saya juga bisa meningkatkan literasi dan literasi murid tentunya. Nah, nanti bagi-bagi ceritanya lagi ya Pak Putu. Ya, siap Pak, siap. Oke. Mohon doanya semoga rencana ini berhasil Pak. Oke, pasti Pak. Saya akan bantu untuk berdoa. Oke. Nah, baik Pak Gede Hartawan, itu tadi kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, di mana saya menjadi seorang coach dan Pak Wirte sebagai seorang coach. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bapak Gede Hartawan. Terima kasih Pak Komang Bentar. Luar biasa sekali saya amati pada kegiatan coaching hari ini, di mana pada hari ini Pak Komang Bentar sebagai coach. Luar biasa sekali Pak Komang ya. Terjadi percakapan dua arah yang begitu menarik. Kedua belah pihak luar biasa antusias dalam berbincang-bincang membahas tentang apa yang ingin direncanakan tadi oleh Pak Putu Wirte, selaku coach. Jadi Pak Komang, yang saya lihat tadi pada kegiatan coaching, Pak Komang sudah menunjukkan prinsip-prinsip dan kompetensi dalam coaching. Ya, Pak Komang ya. Pak Komang telah mampu melaksanakan coaching tentu sudah sesuai dengan alur tita yang saya amati tadi. Prinsip-prinsip yang dimaksud tadi sesuai dengan rubrik yang sudah saya pegang. Pak Komang sudah mampu menunjukkan kompetensi mendengarkan secara aktif Pak Komang ya. Tadi saya lihat Pak Komang sudah mendengarkan dengan aktif, dengan menunjukkan gestur tubuh dan mengkonfirmasi lagi apa yang dimaksudkan oleh Pak Putu Wirte selaku coach, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa berbobot, memunculkan ide dan gagasan dari Pak Putu Wirte secara langsung. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah berkehadiran penuh ya, present selama kegiatan ini. Jadi memperhatikan apa yang dimaksud oleh Pak Putu Wirte selaku coach. Nah, di samping itu juga prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach sudah saya lihat begitu luar biasa sekali Pak Komang. Sudah Pak Komang tunjukkan dan hal itu menjadi salah satu dasar dalam proses kegiatan coaching itu sendiri. Nah,
melihat apa yang sudah berjalan, Pak Komang, mari kita refleksikan secara umum, kita evaluasi kira-kira bagaimana alur tirta yang sudah Pak Komang Beta terapkan tadi, yang kalau dievaluasi mungkin mana yang perlu Pak Komang kira-kira benahi atau tingkatkan, atau mungkin sudah Pak Komang rasa maksimal sesuai dengan apa yang Pak Komang inginkan. Baik Pak Ade, terima kasih. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan sebagai seorang coach dari Pak Putu itu tadi, saya rasa alur tirtanya sudah berjalan. Namun di sini yang perlu saya tingkatkan itu adalah kembali melatih diri untuk membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sehingga bisa memunculkan rencana-rencana aksi yang lebih spesifik dan lebih lebih menarik lagi untuk kita bahas. Jadi yang perlu saya tingkatkan dalam proses mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih memancing lagi. Baik, mungkin di sana Pak Komang ya, yang menjadi bahan evaluasi adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi dalam mengidentifikasi apa yang menjadi potensi dari Kuci itu sendiri. Luar biasa sekali Pak Komang. Nah, hal itu mungkin menjadi bahan evaluasi yang nantinya bisa meningkatkan kompetensi Pak Komang lebih lagi dalam kegiatan coaching. Nah, kalau saya beri level Pak Komang dari skala 1 sampai 4, Pak Komang dalam kegiatan coaching ini saya rasa sudah berada pada level 4 Pak Komang ya, sudah sangat luar biasa sekali. Telah mampu memunculkan ide dan gagasan dari Pak Putu Wirte selaku coaching. Jadi di sana tadi langsung muncul ide dan gagasan Pak Putu Wirte melalui pertanyaan-pertanyaan yang Pak Komang berikan. Nah, besar harapan saya dan kita bersama di sini apa yang sudah kita implementasikan melalui kegiatan coaching ini untuk kita laksanakan pada instansi kita masing-masing, pada rekan guru maupun murid-murid kita. Nah, sehingga kita mampu memunculkan murid-murid yang kreatif, yang inovatif, mampu memunculkan potensinya, ide dan gagasannya dari dalam dirinya. Tadi ada motivasi intrinsik di sana ya, Bapak Komang dan begitu Pak Putu. Jadi mungkin demikian yang dapat saya amati sebagai pengamat pada kegiatan hari ini. Jadi sukses selalu bagi kita semua, Pak Komang dan Pak Putu Wirte khususnya. Jadi terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata salah dalam diri saya selama melakukan atau sukses selalu Pak Komang dan Pak Putu. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Sama-sama. juga, Pak.